Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kuliah kita dengan berdoa. Berdoa mulai. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Semoga pertemuan kita mendapatkan manfaat, mendapatkan ilmu dan pengetahuan bisa dipahami sampai dengan nanti selesai. Pada pertemuan pertama ini kita akan bahas tentang sistem informasi manajemen perusahaan. Seperti kita tahu bahwa mata kuliah Decision Support System adalah mata kuliah lanjutan dari mata kuliah APSI, Analisis dan Perencanaan Sistemasi. Sistemasi itu banyak ya, artinya ketika nanti sudah diterapkan di perusahaan, maka di sana nanti tergantung dia akan dipakai di mana. Kalau dia ada di tingkat kepegawaian, maka di sana ada sistem informasi sumber daya manusia atau Human Resource Information System. Ketika diterapkan di keuangan, ada sistem informasi akuntansi, ada sistem informasi keuangan. Ketika dia di pemasaran, ada sistem informasi marketing, ya pemasaran. Ketika dia digunakan di lingkup yang lebih luas satu perusahaan, maka dia ada disebut dengan Enterprise Resource Planning. Ketika dia digunakan untuk personal, ada yang seperti yang sekarang kita pelajari adalah Decision Support System. Nah, sistem informasi itu pada intinya adalah bagaimana mengolah data diproses menjadi sebuah informasi, dan tentu saja kita tidak akan lepas dari yang namanya sistem ya. Jadi input, proses jadi output. Nah, input pada sistem informasi adalah data-data. Nah, data-data ini akan banyak tergantung dari bagian mana yang sedang kita pelajari. Kalau kita di sebuah perusahaan, tentu kita tidak akan lepas dari yang namanya 5M. Man atau pekerja, metode, kemudian mesin, manen, market. Ya, itu menjadi komponen penting di perusahaan ataupun di industri. Yang namanya perusahaan tentunya adalah sebuah organisasi ya. Kalau organisasi itu pasti ada komponen-komponen itu. Nah, komponen-komponen dalam industri ya 5M itu. Nah, mereka kemudian saling berhubungan, saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kalau perusahaan atau industri tentu saja tujuannya adalah profit. Nah, agar kita nanti tahu gambarannya seperti apa ketika kita akan merancang sebuah alat pengambilan keputusan, karena kan teknik industri itu menyiapkan sarjananya agar dia bisa menjadi seorang manajer. Nah, apa itu manajer? Tentu saja tidak lepas dari ilmu manajemen. Nah, kebetulan yang kita pelajari adalah di tingkat industri atau perusahaan, maka kita awali dengan membahas apa itu sistem informasi manajemen perusahaan. Apa arti manajemen? Nah, manajemen secara arti bahasa adalah berarti seni untuk melaksanakan, mengatur, mengendalikan, mengendalikan, mengatur. Sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran atau goal secara efektif dan efisien. Kata sederhananya adalah manajemen adalah mengatur. Nah, tentu saja kalau mengatur pasti ada yang diatur. Nah, apa yang diatur? Ya sumber daya. Ataupun apa yang komponen-komponen yang ada di lingkup itu. Kalau di perusahaan ya tadi ada pegawai, ada mesin, ada metode, kemudian ada konsumen, ada market, dan lain sebagainya, 5M tadi ya. Kalau kita di sebuah organisasi kemasyarakatan, misalnya ya ada orang, ya, kemudian ada bahan, kemudian ada hubungan, ada prosedur, ada kegiatan, semuanya itu kemudian diinteraksikan. Nah, kata kunci dari sebuah organisasi adalah adanya bagian-bagian atau komponen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi untuk mencapai sebuah tujuan.
Itu kata kunci dari sebuah organisasi. Nah, kemudian kalau dalam lingkup lebih kecil, maka organisasi itu bisa kita tujukan misalnya ke dalam sebuah perusahaan. Komponen apa saja yang ada dalam perusahaan, dan itu saling berinteraksi, saling berhubungan untuk mencapai sebuah tujuan yang khusus. Kalau industri ya tujuannya adalah apa? Kalau organisasi kemasan karena ya tergantung dia itu tujuannya apa. Misalkan untuk tujuan pengembangan pendidikan, pendampingan masyarakat, pengentasan kemiskinan, kemudian pelestarian alam dan lain sebagainya. Nah, ini kata penting dari manajemen adalah mengatur sumber daya atau komponen yang ada untuk mencapai sebuah tujuan. Kenapa harus diatur? Agar semuanya bisa terkendalikan dan tujuan itu bisa tercapai. Ya, sekali lagi kata kunci dari manajemen adalah mengatur atau mengendalikan. Nah, di industri apa yang diatur komponennya apa saja tadi? Ada pekerja, ada mesin, ada keuangan, ada market, ada metode dan sebagainya. Nah, organisasi ya pasti tidak lepas dari yang namanya bagian terutama orang. Di sana ada orang, ada pegawai, ada karyawan, atau entah jabatannya apa saja lah. Ya kan, orang yang dia akan saling bekerja sama, saling bersinergi, teamwork untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, agar dia bisa mencapai tujuan, maka dia perlu diatur di manajemen. Manajemen sendiri, karena dia melibatkan banyak komponen, banyak unsur, maka dia menjadi beberapa bagian atau menjadi beberapa kajian. Satu, dia menggunakan sebuah seni. Kenapa dikatakan seni? Karena di sana mengatur banyak hal yang berbeda-beda. Misalkan orang itu kan punya pendidikan yang berbeda, sifat yang berbeda, karakternya berbeda, tempat tinggal yang berbeda, gitu, punya basic yang berbeda. Maka mengatur orang ini kemudian menjadi sebuah seni, karena tidak semua orang itu sama. Orang berbeda-beda. Nah, bagaimana orang beda-beda itu kemudian bisa saling bekerja sama, bersinergi untuk mencapai tujuan dari organisasi. Ini seni ngatur. Sebenarnya tidak hanya orang ya, ada mesin di sana ya, yang kemudian bisa diatur tata letaknya bagaimana, jalurnya agar optimal seperti apa. Ini sebuah seni. Kayak kita melihat lukisan lah seperti itu. Lukisan itu kan terdiri dari banyak warna, ada hitam, ada putih, ada merah, ada hijau dan sebagainya. Ini kemudian dikolaborasi sehingga terlihat indah. Itu seni. Sama di kegiatan sehari-hari juga seperti itu. Ketika kita di organisasi ketemu dengan banyak orang, banyak komponen, ini sebuah seni. Sehingga sebaiknya ketika kita di organisasi itu dinikmati karena ini kita sedang melihat keindahan, yaitu keindahan ciptaan Tuhan, ciptaan Allah itu dalam bentuk aneka ragam manusia, watak dan sebagainya gitu. Kemudian manajemen juga sebuah ilmu. Kenapa? Ya ini karena dia ngatur ada teknik-tekniknya. Bagaimana teknik melakukan optimasi, bagaimana teknik melakukan minimasi, bagaimana teknik berkomunikasi dan sebagainya. Sehingga dikatakan juga manajemen adalah sebuah seni. Dan karena ini adalah sebuah ilmu, maka ada yang profesional dan sehingga di sana menjadikan sebuah profesi manajer gitu. Manajer sudah ada banyak ya kalau dalam industri itu. Ada manajer keuangan, manajer produksi dan lain sebagainya. Nah, ketika di sana terkumpul sekumpulan orang, satu organisasi, maka harus ada yang mengatur. Sekali lagi di sana ada ketika ada yang diatur, ya maka ada yang mengatur itu. Kenapa ada yang mengatur? Ya harus agar terkendali, terkontrol itu. Kalau tidak ada yang mengatur ya nanti jalan sendiri-sendiri. Kapan akan tercapai tujuan? Nah, yang mengatur itu disebut dengan pimpinan. Nah, Anda sebagai seorang teknik lulusan teknik industri nantinya diharapkan menjadi seorang pemimpin. Nah, ketika ini sudah bisa dipahami, dijiwai, maka dimanapun Anda berada, insya Allah Anda akan bisa beradaptasi dengan cepat karena Anda paham tentang sistem. Inilah peran dari ilmu manajemen. Nah, unsur-unsur manajemen itu apa saja? Apa yang harus kita garap, apa yang harus kita kendalikan, ya, apa yang harus kita cermati, kita fokuskan dalam sebuah manajemen atau ilmu pengaturan. Satu, tujuan yang akan dicapai.
Sehingga kita masuk urusan, pahami ini mau arahnya kemana, tujuannya kemana. Nah, itu harus kita pahami, kita kuasai. Kemudian tujuan itu kemudian menurunkan tahapan-tahapan atau kegiatan-kegiatan atau fungsi atau program kerja. Nah, untuk mencapai program kerja tentu saja butuh sarana dan sarana. Siapa nih yang terlibat? Objeknya apa nih? Apakah manusia atau benda dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, interaksi antara benda-benda itu, antara orang, interaksi sinergi antara orang, ya. Kemudian dia melakukan sebuah kegiatan sehingga tercapailah sebuah tujuan. Inilah unsur-unsur dari ilmu manajemen. Maka kita sebagai seorang yang menggeluti tentang ilmu manajemen, teknik industri, gitu ya, maka kita pahami ini tujuan, tahapannya apa, siapa yang menjadi sumber daya di sana, objeknya siapa, gitu, dan hubungan antara mereka. Karena kita tidak akan lepas dari yang namanya dengan orang lain, dengan pihak lain. Kita akan menjadi lebih kuat ketika kita bersinergi. Bayangkan saja lah kalau contohnya kita kuliah, Anda pengen berdiri sendiri tanpa dosen, ya tidak bisa. Dosen juga tidak sama saya, tidak bisa. Kita tidak ada TU juga tidak bisa. Siapa yang nanti atur? Sehingga semuanya saling berinteraksi, saling bersinergi, saling bekerja sama, saling memperkuat sehingga tujuan dari perkuliahan, tujuan dari pendidikan itu akan tercapai. Dan ini sebenarnya hal yang umum diterapkan dimanapun. Ini unsur-unsur dari manajemen. Di dalam manajemen itu ada bagian-bagian, ya, bagian-bagian yang berperan atau berfungsi. Di antara yang paling umum yang sering kita kenal adalah adanya perencanaan atau planning, kemudian directing, penugasan ya, organisasi yang pengaturan, mengorganisasi, melimpahkan, kemudian staffing, pendelegasian kepada siapa saja yang nanti akan melaksanakan, kemudian kontrol. Ya. Nah, ini yang paling sering yang dilaksanakan di dalam sebuah ilmu manajemen. Misalkan kita ingin sampai sebuah tujuan, maka direncanakan dulu. Kalau sudah direncanakan, maka kemudian didelegasikan. Siapa saja nanti akan terlibat. Kemudian dibagi tugas. Kemudian ditunjuk siapa saja. Kemudian dikontrol bagaimana pelaksanaan dan sebagainya. Nah, ini dalam rangka untuk menjalankan agar manajemen, fungsi dari manajemen itu bisa terlaksana, artinya teratur dan tercapai tujuan dari sebuah organisasi. Bidang manajemen ada bidang sumber daya manusia, ada bidang operasional atau teknis ya, manajemen keuangan dan pemasaran. Oke. Nah, sebenarnya kalau dalam dunia itu sih industri nanti akan lebih banyak lagi, gitu, penjabaran dan mungkin namanya juga beda. Misalkan operasional itu nanti bisa ke produksi, gitu. Di produksi sendiri juga nanti bisa dibagi lagi, gitu. Ada yang bagian human, ada yang research development, ada yang bagian quality control, ada yang bagian permasinan, ada yang bagian packaging dan lain sebagainya. Nah, itu nanti ketika sudah implementasi di perusahaan. Tapi biasanya yang sering kita pahami dalam ilmu secara umum adalah adanya sumber daya manusia, operasional, manajemen keuangan, dan pemasaran. Kita akan melihat salah satu contoh manajemen produksi. Nah, manajemen produksi menyangkut kegiatan untuk menghasilkan barang. Namanya saja produksi, ya. Dia akan menghasilkan sebuah produk atau kegiatan untuk menghasilkan produk atau barang. Di sana ada kegiatan pemilihan, misalkan selecting. Contohnya kalau di gambar ini misalkan ini kan pabrik rokok ya, berarti di sana ada pemilihan bahan baku.
tembakau misalkan, atau cengkehnya, kemudian pemilihan kertasnya, dan lain sebagainya. Kemudian perancangan, engineering, kegiatan melinting gitu ya, misalnya kemudian memotong, merapikan, kemudian pengoperasian. Setelah itu pengawasan, di sana ada controlling dan innovating, kalau di sana ada pembayaran. Jadi contohnya adalah dulu ketika kita di perusahaan jarum ya, jarum itu ada SKM dan SKT, sigaret kretek mesin dan sigaret kretek tangan. Nah ini misalkan kalau digambar ini adalah sigaret kretek tangan. Jadi setiap stasiun kerja ada 3 orang yang tugasnya adalah satu ada yang bagian menyiapkan bahan baku, kemudian ada yang melinting, kemudian ada yang memotong. Nah, proses selecting, pemilihan, engineering, operating, controlling, dan pembayaran ini terjadi di sana. Misalkan di innovating lah, untuk cita rasa kan terus dikembangkan. Tidak hanya untuk cita rasa lokal, tapi juga sampai ke luar negeri. Lokal pun juga terbagi-bagi. Untuk bagian sisi timur dia lebih dominannya rasa apa, seperti apa, tingkat saus kebiriannya dan lain sebagainya. Yang bagian Jawa Tengah seperti itu, yang bagian Sumatera itu beda-beda. Jadi segmentasi pasarnya itu beda-beda. Itu kaitannya dengan innovating dan lain sebagainya. Kemudian manajemen pemasaran, berarti dia memanage atau mengatur, mengarahkan aliran barang dan jasa dari produsen menuju ke konsumen. Gitu. Apakah dia melewati agen, jalurnya seperti apa, pakai transportasi apa, kemudian kapan penjadwalannya, diterima kapan, apakah ada masa kadaluarsa dan sebagainya, ini diperhitungkan. Nah, untuk bisa melakukan semua itu maka butuh manajemen, butuh ilmu. Sehingga tadi ilmu manajemen terkait dengan seni, dengan keilmuan, keteknikan, dan juga profesi. Karena melibatkan banyak unsur juga. Kalau dalam masalah berarti nanti unsur-unsurnya ya kendaraan gitu, kemudian produknya dan lain sebagainya ya, termasuk driver orang dan lain sebagainya. Di sana ada perencanaan pemasaran, mau dikirimkan kemana, pengorganisasian pemasaran, segmentasinya, kemudian pergerakan, bagaimana dia masuk ke jalur-jalurnya lewat mana, mana yang paling optimal, ini semuanya butuh keilmuan, butuh teknik, butuh manajemen. Nah, ketika kita membahas tentang perusahaan, maka biasanya akan ada pesaing. Nah, untuk agar kita itu melebihi, agar kita itu profitnya lebih, maka kita harus punya keunggulan dibanding pesaing kita di samping perusahaan yang lain. Untuk itu, maka proses pengolahan data itu perlu untuk dipercepat. Nah, salah satu alat mempercepatnya adalah teknologi informasi, sehingga proses pengolahan data ketika diolah dengan teknologi komputerisasi, maka dia akan menghasilkan sebuah keputusan yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Pembuatan itu, proses pengolahan dengan teknologi informasi itulah yang dikaji menjadi ilmu sistem informasi. Kemudian manajemen personalia atau bagian sumber daya manusia, yaitu seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan penguasaan dalam hal pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, dan pemeliharaan terhadap sumber daya manusia secara terpadu untuk mencapai tujuan organisasi. Kalau dalam industri atau dalam perusahaan, maka kita mau merekrut tenaga kerja itu harus direncanakan dulu, tidak asal. Harus sesuai dengan kebutuhan, maka harus direncanakan. Kebutuhan perusahaan terhadap tenaga kerja itu yang seperti apa, kriterianya kayak apa. Nah, perlu direncanakan. Misalnya lulusannya apa, kebutuhan kemampuannya seperti apa. Hingga ada tes-tes itu yang untuk mengukur apakah
kemampuan dia secara akademik, secara komunikasi, secara skill itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ya. Kemudian dia akan ditempatkan di mana. Terus ketika dia sudah masuk, maka apa yang akan dilakukan untuk pegawai itu? Bagaimana dia pengembangan dia terus bisa berkembang. Berkembang itu dalam arti ketika perusahaan mengembangkan kemampuan skillnya si tenaga kerja, otomatis kinerja dari perusahaan juga akan meningkat. Jadi ada dua sisi keuntungan, sisi dari si karyawan pegawai, juga dari sisi perusahaan. Bagaimana pemberian kompensasinya? Nah, itu tentu saja semuanya ada ilmunya untuk mengatur itu. Nah, ini sehingga perlu untuk di manajemen. Nah, ini pentingnya ilmu manajemen perusahaan. Kemudian manajemen keuangan, yaitu menyajikan segala kebutuhan finansial yang berkaitan dengan operasional perusahaan dan organisasi. Nah, semua kegiatan operasional perusahaan tentu saja butuh dana, pemilihan bahan baku, penggajian, biaya overhead, listrik, telepon, dan lain sebagainya. Sehingga perusahaan butuh dana untuk kegiatan operasional dari perusahaan. Dan kegiatan dengan dana, maka perusahaan harus tahu, atau industri harus tahu, atau organisasi biasa harus tahu lah bagaimana dia mendapatkan dana atau raising fundraising. Sumber dananya dari mana, alokasinya seperti apa, kemudian kontrol pendanaannya seperti apa. Nah, ini semuanya adalah perlu diatur, dikelola, direncanakan. Kemudian manajemen administrasi, yaitu penyajian administrasi atau pembukuan ya, dalam membantu manajemen menentukan kebijakan, mengatur tentang data-data. Sasaran utama dari manajemen administrasi adalah akuntansi, menyajikan laporan transaksi finansial perusahaan, laporan keuangan, dan sebagainya. Ya, di sini ada proses mencatat, menguraikan, menganalisis, menggolongkan, meringkas, menafsirkan, meramalkan, melaporkan, dan kegiatan transaksi yang lain. Ini juga butuh di manajemen. Sehingga waktu dulu MC kita kenal yang namanya Office Automation System. Ini dalam rangka untuk mengatur ini. Nah, ketika dia sudah sampai ke level pelaporan, maka ada yang namanya sistem informasi keuangan, ya, sistem informasi keuangan. Gitu. Nah, ketika dia sudah levelnya ke kebijakan, maka nanti ada terkait dengan pengambilan keputusan. Komponen bisnis, manajemen jelas ya, kekuatan brand image jelas, produk, layanan, mitra atau partner, dan konsumen. Prinsip dalam berbisnis, perencanaan yang matang, sumber daya manusia yang berkualitas, loyal, dan sejahtera. Kemudian manajer yang terbuka, tegas, dan demokrat. Lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung, terbuka dan selalu belajar. Ini prinsip dalam berbisnis secara umum ya. Secara umum kita lebih kepada bagaimana merencanakan bisnis itu dengan sistem ya, tersistem yang baik. Level manajerial. Kalau dibagi, maka di sana ada top manajemen paling atas. Ada direktur misalnya. Kemudian middle management, misalkan bagian manajer produksi, keuangan, dan lain sebagainya. First line management, bagian manajemen yang atau tingkat bawah kepala, bagian, dan seterusnya. Kemudian tingkatan peran sistem informasi. Paling bawah adalah sistem informasi yang menangani kegiatan transaksi. Office Automation System kan kegiatan operasional, kegiatan electronic data processing,
di bagian proses transaksi, sistem WASI yang menangani tentang pemrosesan transaksi dan operasional ini biasanya berkaitan dengan electronic data processing, pengolahan data. Kemudian kalau sudah tingkatan manajerial dan kegiatan strategis, maka di sana terkait dengan pengambilan keputusan, decision support system. Nah, peran kita belajar di SA itu untuk ngatur ini. Nah, manajerial tentu saja ketika pengambilan keputusan pasti mendasarkan pada data-data yang ada di tingkat operasional dan transaksi, sehingga ini saling berkaitan, ya, agar kenapa, ya, agar data yang dihasilkan itu akurat, tepat waktu, dan relevan, sehingga keputusan yang dihasilkan tepat sasaran. Ini bagian dari sistem informasi untuk manajemen, management information system. Terkait dengan manajemen, maka ada keahlian manajerial yang perlu untuk kita pahami. Apa saja? Satu, keahlian teknik, yaitu keahlian tentang bagaimana cara mengerjakan, menghasilkan sesuatu yang terdiri atas pengarahan dengan motivasi, supervisi, dan komunikasi. Yang kedua adalah managerial skill, yang atas tadi technical skill, keahlian teknik. Yang kedua adalah managerial skill, yaitu keahlian yang terkait dengan hal penetapan tujuan, pengorganisasian, penyusunan personal, dan pengawasan. Bedanya adalah ketika di teknik kita lebih kepada operasinya, kalau di bagian manajer lebih kepada perencanaan. Pengaturannya, ya. Konsep sistem informasi perusahaan, simulasi di perusahaan itu terkait untuk melakukan manajerial yang digabungkan atau didukung dengan sumber daya teknologi informasi. Kemudian dia akan terus dikembangkan karena untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang diwujudkan dalam bentuk aplikasi atau software, aplikasi bisnis. Kemudian kenapa kok kita memakai teknologi informasi? Kenapa kita harus menggunakan komputer gitulah, atau kita menggunakan jaringan internet, atau mungkin kalau sekarang mobile, ya. Karena satu, untuk mendukung proses dan operasi bisnis. Dengan adanya komputer, maka kegiatan itu menjadi lebih cepat karena kekuatan utama dari komputer adalah kemampuannya dalam menghitung secara cepat dan memorinya. Sehingga ini kita gunakan untuk mendukung proses dan operasi bisnis. Yang kedua, dukungan pengambilan keputusan para pegawai dan manajernya. Semakin data itu cepat diolah, maka akan semakin cepat keputusan itu, informasi diperoleh, maka akan semakin cepat keputusan itu diambil. Ya, sekali lagi, semakin cepat data itu diperoleh, maka akan semakin mendapatkan informasi. Semakin cepat dapat informasi, maka akan semakin cepat dalam pengambilan keputusan. Keputusan itu semakin cepat, maka profit bagi perusahaan juga akan semakin cepat diperoleh, sehingga TI dalam rangka mendukung itu. Yang ketiga, mendukung berbagai strategi untuk keunggulan kompetitif, yaitu mempercepat proses efisiensi dan efektivitas. Ini perkembangan SE, kalau kita lihat dari sejarah, maka pada era 20 sampai tahun 2000-an adalah eranya e-bisnis dan e-commerce. Kemudian tahun 80-an sampai 90 ini sudah mulai berkembang pada sistem end user computing, executive information system, expert system, sistem informasi strategis. Sudah lebih khusus lagi. Kemudian tahun 70-an sampai 80 decision DSS ini sudah mulai dikembangkan. Kemudian tahun 60-an 70 dikembangkan sistem informasi manajemen. Kemudian 50 sampai 60 electronic data processing. Ya.
Jadi awalnya tahun 50-60 ya EDP, kemudian dari pemrosesan data naik ke 60-70 sistem informasi manajemen itu tahun 70 sampai 60 digunakan untuk pengambilan keputusan jadi DSS. DSS naik tahun 80 sampai 90 jadi ke expert system ya. Kemudian dikembangkan lagi sampai tahun 2000-an dia dalam bentuk e-commerce gitu ya. Jadi bacanya dari bawah. Data, manajemen, keputusan, expert, sistem, dan ke e-commerce, bisnis. Apa itu keunggulan kompetitif? Nah, teknologi terus berkembang. Teknologi informasi yang kuat akan menjadi competitive edge bagi perusahaan yang sekaligus menjadi entry barrier tadi. Kalau perusahaan ya, ini dia pengen cepat dapat profit, maka dia harus cepat mengambil keputusan. Ini kita mau menciptakan produk baru enggak? Inovasinya seperti apa gitu. Atau kita mau penambahan wilayah pemasaran baru tidak? Kita mau nambah branch enggak? Cabang enggak? Nah, semakin cepat itu nanti diputuskan, maka akan semakin cepat perusahaan itu berkembang. Nah, untuk memutuskan dia butuh yang namanya informasi. Informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Informasi yang diperoleh ini berasal dari pengolahan data-data. Nah, proses pengolahan data menjadi informasi agar lebih cepat, efektif, dan efisien, maka kita harus menggunakan yang namanya teknologi informasi. Sehingga teknologi informasi ini mendukung adanya keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Semakin cepat data diperoleh, maka dia akan semakin cepat informasi akan diolah, dihasilkan. Semakin informasi cepat dihasilkan, maka akan semakin cepat dalam pengambilan keputusan. Semakin cepat pengambilan keputusan, maka akan semakin cepat profit perusahaan akan diperoleh. Itulah yang disebut dengan keunggulan kompetitif. Kenapa? Kecepatannya dalam melakukan proses dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Nah, karena proses bisnis adalah proses persaingan, maka teknologi ini menjadi peran penting. Semakin teknologinya terkini, terbaru, terupdate, tercanggih, maka dia akan semakin cepat dalam proses itu untuk menyaingi pesaing-pesaing yang lain. Kalau kita gambarkan sistemasi perusahaan itu seperti ini. Ada sistem informasi, di sana dibagi sistem pendukung operasi dan sistem pendukung manajemen. Sistem pendukung operasi ada sistem pemrosesan transaksi dulu waktu di absen, ya. Transaksi proses sistem, ada sistem pengendalian proses dan ada sistem kerjasama perusahaan. Yang di bagian pendukung manajemen, di sana ada SIM, sistem informasi manajemen untuk pelaporan, ada session support system untuk pendukung keputusan yang interaktif bagi manajer ya. Kemudian executive information system ada informasi yang untuk para eksekutif top level management. Ini beberapa perbedaan sistem informasi perusahaan. Kalau DSS itu digunakan untuk pengambilan keputusan dengan menyajikan informasi, model, atau perangkat untuk menganalisa. Pemakainya adalah analis, manajer, dan profesional. DSS, namanya saja DSS, Decision Support System, dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Pemakainya manajer. Kalau TPS, Transaction Processing System, itu untuk menghimpun dan menyimpan
informasi transaksi. Pemakainya orang, yang memproses transaksi pegawai. Kemudian kalau MIS, manajemen informasi sistem, adalah berfungsi untuk mengonversi data yang berasal dari TPS menjadi informasi yang berguna untuk mengelola organisasi dan memantau kinerja di semua level manajemen pemakainya, ya, baik manajemen produksi, keuangan, dan lain sebagainya. Kemudian OAS, Office Automation System, yaitu mengonversi data yang dari TPS menjadi informasi yang berguna untuk mengelola organisasi dan memantau kinerja. Ini digunakan oleh para staf dan manajer. Kemudian yang ES, Expert System, menyediakan pengetahuan pakar pada bidang tertentu untuk membantu pemecahan masalah. Nah, expert system ini memerlukan kepakaran. Biasanya misalkan dia butuh adanya grafik khusus dengan tanda-tanda khusus, biasanya tanda-tanda khusus yang bisa dibaca juga oleh si expert untuk menunjukkan adanya perubahan kondisi. Ya, saya kira itu, semoga ada manfaatnya. Untuk lebih detailnya Anda bisa baca di materi yang sudah saya upload, saya sampaikan di sepada. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.